Ketika hati menjadi sempit, ada satu penyakit hati yang tidak terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan amal, merusak hubungan, bahkan menutup pintu keberkahan. Itulah sifat kikir pelit. Bukan sekadar soal uang, tapi soal jiwa yang menolak memberi. Para ulama sejak dahulu telah memperingatkan, kikir bukan hanya kebiasaan buruk, tapi tanda hati yang terbelenggu. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa kikir adalah bentuk ketakutan berlebihan terhadap kemiskinan. Seolah-olah rezeki itu milik kita, sepenuhnya bukan titipan dari Allah. Padahal, yang ironis, orang kikir seringkali merasa menjaga hartanya, padahal justru kehilangan maknanya. Apa yang sebenarnya ia simpan? Harta yang tidak dibagikan akan habis. Waktu yang tidak dimanfaatkan akan hilang. Kesempatan berbuat baik yang ditunda bisa jadi tak akan kembali. Sifat kikir itu halus. Ia bisa menyelinap dalam bentuk berat memberi meski mampu, menunda sedekah tanpa alasan, merasa sayang kehilangan harta, tapi tidak takut kehilangan pahala. Dalam pandangan ulama, ini berbahaya, karena kikir bukan sekadar tidak memberi. Ia perlahan mematikan rasa empati. Dan ketika empati mati, hati menjadi keras. Ketika hati keras, nasihat tak lagi menembus. Dan saat itu terjadi, manusia bisa kehilangan arah tanpa sadar. Ada ungkapan dari para salaf, tidak akan berkumpul dalam satu hati antara iman yang sempurna dan sifat kikir. Kenapa? Karena iman mengajarkan percaya pada janji Allah, sedangkan kikir lahir dari ketakutan kehilangan dunia. Dua hal ini tidak bisa berjalan bersama. Bayangkan, saat seseorang menahan hartanya terlalu erat, bukan hanya tangannya yang tertutup, tapi juga pintu keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang memberi meski sedikit, hatinya terasa lapang. Hidupnya mungkin sederhana, tapi jiwanya tenang. Karena dia tahu, yang ia keluarkan di jalan kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Maka, renungkan sejenak. Apakah kita menahan karena takut miskin? Atau karena hati kita sudah terlalu mencintai dunia? Jangan sampai kita pergi dari dunia ini dengan harta yang utuh, tapi hati yang kosong. Sebab, pada akhirnya, yang kita miliki bukanlah apa yang kita simpan, melainkan apa yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrahim. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keburukan, dosa, dan akibat buruk orang yang kikir atau bakhil. 1. Malaikat mendoakan kehancuran hartanya. Hadis. Tidaklah ada suatu hari pun kecuali ada dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya." Dan yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya setiap hari, orang yang kikir didoakan agar hartanya hancur, hilang, atau tidak berkah. Sebaliknya, orang dermawan didoakan kelimpahan rezeki. 2. Kikir dan iman tidak bisa bersatu. Hadis. Kekikiran dan keimanan tidak akan pernah bisa bersatu dalam hati seorang hamba. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasannya, orang yang hatinya penuh dengan sifat kikir, maka imannya akan lemah atau tidak sempurna. Karena iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk dermawan dan berbagi. 3. Kikir menjadi penyebab kehancuran umat sebelumnya. Hadis, jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan umat sebelum kalian. Ia menyuruh mereka berbuat zalim, maka mereka pun berbuat zalim. Menyuruh mereka memutuskan silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya. Dan menyuruh mereka berbuat maksiat, maka mereka pun berbuat maksiat. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya kikir adalah akar dari banyak kejahatan. Karena ingin menahan harta, orang bisa jadi zalim, memutus hubungan keluarga, bahkan menghalalkan yang haram. 4. Kikir termasuk hal yang membinasakan. Hadis. 3 hal yang membinasakan: kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasannya, jika sifat kikir dibiarkan dan diikuti, maka ia akan menghancurkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. 5. Azab neraka bagi orang yang kikir membayar zakat. Hadis. Tidaklah ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya zakat, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya piringan-piringan dari api, lalu dibakarkan ke dahinya, punggungnya, dan perutnya. Hadis riwayat Muslim. Pengertiannya, harta yang ditahan dan tidak dikeluarkan, zakatnya akan menjadi api yang menyiksa pemiliknya di akhirat. 6.
Orang kikir akan menyesal saat sakit keras. Hadis, janganlah engkau tunda hingga nyawa sampai di tenggorokan, lalu engkau berkata, berikan ini untuk si fulan dan itu untuk si fulan. Padahal, harta itu sudah menjadi hak mereka. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman, dosa, dan keburukan orang yang pelit dan kikir. 1. Malaikat mendoakan kehancuran hartanya setiap hari. Hadis, tidaklah ada suatu hari pun, kecuali ada 2 malaikat turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan, setiap pagi, orang yang kikir didoakan agar hartanya hancur, hilang, atau tidak berkah. Doa malaikat sangat mustajab, sehingga sifat kikir bisa menjadi sebab kemiskinan dan kesulitan hidup. 2. Kikir membinasakan umat sebelumnya dan menyebabkan kejahatan. Hadis, jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang haram bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan, kikir adalah akar dari banyak kejahatan. Karena ingin menahan harta, orang bisa jadi zalim, berbuat kekerasan, bahkan menghalalkan cara yang haram demi mengumpulkan kekayaan. 3. Kikir dan iman tidak bisa bersatu. Hadis, kekikiran dan keimanan tidak akan pernah bisa bersatu dalam hati seorang hamba. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, orang yang hatinya penuh dengan sifat kikir, maka imannya akan lemah atau tidak sempurna. Karena iman yang sejati meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan akan mengganti apa yang dikeluarkan. 4. Azab neraka bagi yang tidak membayar zakat. Hadis, tidaklah ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya zakat, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya piring-piringken dari api, lalu dibakarkan ke dahinya, punggungnya, dan perutnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, harta yang ditahan dan tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi alat penyiksaan sendiri di akhirat. Semakin banyak harta yang ditahan, semakin berat azabnya. 5. Hidup selalu terasa sempit dan gelisah. Hadis, adapun orang yang bakhil, maka hidupnya akan disempitkan hingga menempel pada kulitnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan, meskipun punya banyak harta, orang kikir tidak akan pernah merasa cukup dan bahagia. Hidupnya selalu terasa sempit, gelisah, dan takut kehilangan, sehingga tidak bisa menikmati rezeki yang ada. 6. Diharamkan masuk surga. Hadis, 3 golongan yang tidak akan masuk surga: orang yang gemar minum khamar, orang yang memutus silaturahmi, orang yang percaya pada sihir, dan orang yang kikir. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan sifat kikir yang dibiarkan dan tidak diobati menjadi penghalang besar untuk mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasan ancaman dan keburukan. Malaikat mendoakan kehancuran harta menjadi akar kezaliman dan maksiat. Iman menjadi tidak sempurna, mendapat azab api neraka. Hidup selalu sempit dan tidak tenang, diharamkan masuk surga. Sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.